Ikhwan fillah a'azakumullah, barakallahu fikum. Telah kita selesaikan muqaddimah dari 3 muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Muqaddimah pertama telah kita sebutkan, telah kita jelaskan, dan kita masuk pada muqaddimah yang kedua. Jadi muqaddimah ini beliau sebutkan sebelum menjelaskan 3 perkara yang merupakan inti pembahasan dalam kitab ini. Ya, 3 perkara yang merupakan inti pembahasan dari kitab ini dan sekaligus dari judul kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullah taala, Al-Usulul Tsalatsa, 3 landasan pokok. Jadi beliau sebelum menjelaskan 3 landasan pokok ini menyebutkan beberapa pengantar pendahuluan yang disebut dengan muqaddimah. Muqaddimah pertama telah kita sebutkan. Kita masuk muqaddimah yang kedua. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu biha wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan wanita, untuk mempelajari 3 permasalahan dan beramal dengannya. Apa 3 permasalahan itu? Al-ula, yang pertama, yang wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita ilmui, dan wajib untuk kita beramal dengannya. Yang pertama, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Dia memberikan rizki kepada kita dan Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan diutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaatinya dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul syahidan 'alaikum, yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun bermaksiat kepada Rasul tersebut, maka kami pun memberikan siksaan kepada Fir'aun dengan siksaan yang mengerikan. Ya. Ikhwan fillah a'azakumullah, barakallahu fikum. Ini perkara yang pertama, ya, yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan wanita dari kaum muslimin, dan wajib bagi dia untuk beramal dengannya. Yang pertama adalah annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, dan ini berdalilkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan secara akal bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Di antaranya dalil dari Al-Qur'an itu sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang kedua, "Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian ditentukan atas kalian ajalnya. Wa ajalun musamma indahu tsumma antum tamtarun. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian ditentukan bagi kalian ajal.
Jadi ditentukan masing-masing dari manusia. Sampai kapan dia hidup, berapa umurnya, berapa jatah waktunya untuk hidup. Kemudian setelah itu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan meninggal, kemudian dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan di dunia. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak bisa menciptakan diri kita. Yang menciptakan kita bukan kedua orang tua kita. Mereka hanya sebagai sebab. Akan tetapi yang menciptakan manusia seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, salah satu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah At-Tur ayat 35. Manusia diperintahkan untuk berfikir. At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Allah bertanya kepada manusia. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah kalian ini diciptakan tanpa sesuatu? Ya. Maksudnya apa? Apakah kalian ini tidak ada yang menciptakan? Kalian ini ada dengan sendirinya, wahai manusia. Am humul khaliqun? Apakah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Tentu kalau orang berpikir secara akal tidak mungkin kan. Nah, tidak mungkin kita bisa menciptakan diri kita sendiri. Bahkan tidak mungkin kita ini ada dengan sendirinya. Tetapi pasti ada yang mengadakan hal tersebut. Ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia itu tidak menciptakan dirinya sendiri. Nah, karena dulunya dia tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nenek moyang kita Adam alaihissalam dulunya tidak ada. Setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, dibentuk, kemudian ditiupkan ruh padanya. Jadilah dia hidup. Nah, jadi tidak mungkin manusia itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana tidak mungkin bahwasanya manusia itu tidak ada yang menciptakan. Sehingga barakallahu fikum secara akal ini sangat jelas. Nah, bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Semua makhluk dari kalangan jin dan manusia, dari kalangan hewan-hewan, binatang-binatang, seluruhnya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.